Oke kawan-kawan semua, saya sudah bersama dengan seorang narasumber yang saya bilang tadi. Kali ini kita nggak ngobrol di mobil karena akhir-akhir ini Banda Aceh udah lebih diperketat ya social distancingnya karena ada banyak pasien yang mulai bertambah. Iya. Makanya kita juga udah disosialisasi untuk pakai face shield seperti ini. Jadi tetap dalam protokol kesehatan. Tetap dalam protokol kesehatan. Nah, kali ini kita suasananya agak beda, agak lebih rumahan. Lebih adem gitu Lebih ya. adem. Karena biasa kita ngobrolnya di mobil. Oke, saya sudah bersama dengan Pak Herju. Biasa dipanggil apa, Bang? Herju. Biasa dipanggil Herju ya. Herju itu singkatan dari Heri Juanda. Heri Juanda. Nggak tahu juga dari mana asal usulnya, tiba-tiba udah kebanyakan yang manggil Herju aja. Panggil Herju. Tapi nggak tahu siapa duluan dan dari mana asal usulnya. Tiba-tiba udah disingkat aja. Udah jadi Herju. Aku pun waktu mulai kenal sering sebut Herju. Ya betul, mungkin karena singkatan jadi Herju Juanda gitu kan. Oke, Pak Herju, kita akan ngobrol-ngobrol masalah fotografi. Pak Herju ini adalah seorang dosen ya. Iya. Lebih banyak waktunya ke dosen atau lebih banyak waktunya di kantor nih? Kan ada beberapa kegiatan gitu kan. Oke. Lebih banyak di mana nih? Sebenarnya di pengajaran atau di dosen itu nggak terlalu banyak waktu ya, nggak terlalu banyak karena mata kuliahnya cuma satu dan satu-satunya mata kuliah yang saya emban hanya fotografi. Dan cuma di jurusan ilmu komunikasi di Unsia. Itu aja divisi. Berarti lebih part time ke kantor ya? Iya. Ngajar tuh hanya part time-nya. Iya, betul. Jadi ngajar itu hanya satu mata kuliah dan selebihnya itu aktivitasnya di kantor dan aktivitas lain. Gitu. Ya. Di kantornya di Humas Aceh ya? Iya. Oke, di Biro Humas Aceh. Berarti mulai ngajar tuh dari tahun berapa, Bang? Start di Unsia itu tahun 2015 ya. Anak angkatan 2012 ya, tahun 2015. Tahun 2015 saya mulai dikasih kesempatan untuk saya sebenarnya menyebutnya itu juga bagian dari saya belajar karena ketika saya memberikan pengetahuan ke orang lain, di situ juga saya belajar. Jadi di tahun 2015 waktu itu saya dikasih kesempatan untuk belajar lebih banyak lagi. Jadi ada satu mata kuliah yang waktu itu mereka lagi membutuhkan pengajar untuk mata kuliah fotografi. Jadilah mencari dari beberapa, mungkin dari praktisi, mereka lebih mengarahkan kurikulumnya ke praktisi. Jadi mereka carilah yang punya background jurnalis. Dan kebetulan waktu itu saya dipanggil untuk diminta bantu oleh ketua jurusannya untuk mengajar mata kuliah fotografi. Itu ngajarnya reguler atau per hari apa atau kayak gimana ngajarnya, atau seminggu berapa kali? Dia kalau di kampus kita mengikuti jadwal kampus. Jadi ada mata kuliah yang wajib, ada mata kuliah pilihan. Dan fotografi itu termasuk mata kuliah wajib kalau di komunikasi Unsia. Jadi anak yang bisa ngambil mata kuliah komunikasi itu di semester tertentu, misalnya ada yang semester 5, ada yang semester 7. Jadi satu semester itu full. Satu semester itu full, jadwalnya disesuaikan sama kampus. Itu di kampus mana tuh, Bang? Di Unsia, di ilmu komunikasi di Universitas Johor, di FISIP. Jadi lebih banyak. Berarti yang diajarkan pun itu hanya dasar gitu ya, semacam ada nggak diajarin kayak sejarah fotografi atau gimana ke lapangan, atau memang lebih ke teknikalnya itu ngajarnya? Ada. Jadi startnya tetap dari sejarah. Tetap dari sejarah. Startnya tetap, karena itu sekitar 24 kali pertemuan selama satu semester kalau nggak salah. Jadi teorinya termasuklah di situ ada sejarah fotografi, di dalamnya ada masuk juga ya? Ya, ada teori-teori tentang teknis, kemudian praktek teknis. Jadi berarti menggeluti dunia dosen itu berat nggak sih jadi dosen, apalagi dosen fotografi itu berat nggak sih? Karena kan pelajaran fotografi ini kan bisa dikategorikan mungkin orang-orang yang taunya langsung kamera, fotografi itu motret, tapi kan ada beberapa hal yang diajarkan sebagai seorang dosen, targetnya lulus mata kuliah ini kemana sih maksudnya targetnya? Kalau sebenarnya dikatakan berat atau enggak, tergantung dari kita dan kita membawanya seperti apa sih sebenarnya. Karena kan sambil diminum. Ya, sama seperti kita dalam ruangan ini, ketika di kelas juga kita bawanya santai aja gitu. Kita bawa santai, kita belajar sambil santai.
kita pakai metode-metode yang kalau dibawa terlalu serius dan belajarnya terlalu teknis melulu, bisa keluar muntah anak orang nanti di dalam ruangan itu. Karena apalagi bicara teknis ya, Betul, betul. kalau terlalu kita betot terlalu serius, Jadi bosan ya, jadi bosan pusing jadi ya. ya betul. Wah, mantap ya. Mulai kenal fotografi kalau Pak Herju sendiri dari kapan? Kalau saya secara pribadi saya minum dulu ya, biar santai. Biar kita. enak. Diajarin pertanyaan melulu sih. mulai kenal fotografi itu dari kapan? Saya murni menggeluti fotografi kalau dulu cuma sekedar semasa sekolah saya cuma mencoba-coba. Tapi di situ udah mulai ada ketertarikan. Oke. Tapi murni menggeluti fotografi secara 100% itu ketika tahun 2007. 2007. Itu full saya di fotografi. Basic saya adalah jurnalis tulis. Oke. Jurnalis tulis. Ya, basic saya penulis sebenarnya. Ih, keren. Penulis, basic penulis. Jadi beberapa awal saya menjadi jurnalis justru karya pertama yang dibukukan itu karya tulis. Belajar memotret, jadi rutin untuk memotret. Kemudian waktu itu saya udah kerja di Surat Kabar Harian Aceh. Oke. Harian Aceh sebagai penulis. Ya, sebagai penulis. Oke. Kemudian beberapa kali dibekali kamera. Ketika dibekali kamera, saya bawa pulang beberapa hasil foto yang menurut mereka layak untuk dijadikan headline gitu kan. Karena terlalu sering saya dibekali kamera, akhirnya waktu itu belum ada fotografer di Harian Aceh yang memang job desk-nya khusus untuk memotret. Oke. Jadi saya diberikan kesempatan kalau memang mau tekuni fotografi dibekali kamera. Kasih kamera. Dibekali kamera. Jadi saya memilih untuk mau tekuni fotografi. Oke. Disitulah akhirnya belajar motret juga gitu ya. Bukan hanya sebagai seorang penulis, akhirnya jadi motret juga. Iya. Waktu itu masih merangkap, menulis juga, memotret juga, tapi lebih banyak memotret jadi ya. Oke. Oh ya, ini karena ngomongin masalah nulis dan motret, untuk seorang jurnalis, karena Pak Herju juga adalah seorang jurnalis, lebih bagus dia kan ada jurnalis tulis, ada jurnalis apa sih namanya, ada yang foto sama ada penulis gitu kan. Ya. Lebih bagus dia bisa menguasai dua-dua atau memang dia menguasai di bidangnya masing-masing aja, atau memang kebanyakan saat ini seorang jurnalis dia bisa motret dan dia juga harus bisa nulis gitu. Itu kayak gimana tuh Pak? Kalau sekarang sih nggak cukup dua, harus ada tambah satu lagi, video. Oh video, ya, kalau sekarang bukan YouTuber. Sama aja sih ya. Tapi kalau sekarang memang tuntutan kebutuhannya jadi fotografer aja nggak cukup. Oke. Dan di situ saya bersyukur saya duluan dibekali dengan penulis. Jadi itu menjadi satu hal yang mungkin kalau saya ulang belajar lagi akan butuh waktu yang lama lagi gitu. Benar. Nah, tapi menguasai dua ini saja itu menguasai foto dan menulisnya itu nggak cukup rasanya sekarang. Harus juga bisa, fotografer juga harus bisa menguasai video. Maksudnya menguasai video ini dalam kategori sebagai dia seorang profesional videografer atau hanya sekedar dia tahu mengambil sebuah video atau kayak gimana? Setidaknya dia bisa untuk membuat sebuah video. Oke, kita ngomongin banyak masalah jurnalis nih. Sebagai seorang jurnalis pasti dia punya beberapa kriteria gitu kan. Bagaimana dengan Pak Herju memandang jurnalis-jurnalis yang bukan masih muda ya, tapi baru tergabung di jurnalis? Kira-kira mereka kan kadang-kadang emosinya tuh masih belum stabil. Sebenarnya harus dipersiapkannya tuh seperti apa sih untuk seorang jurnalis yang masih baru gitu kan? Kalau saya sendiri sih berpendapat apapun bidang itu tetap ketika di awal baru kita memasuki bidang itu tetap ya jangan pernah berhenti belajar aja. Jangan pernah berhenti belajar. Karena emosional nanti akan mereda ketika kita lebih banyak tahu. Kita akan lebih menghargai karya orang lain ketika kita lebih banyak melihat karya orang lain gitu. Karena kadang ini itu memang menjadi persoalan tidak hanya di jurnalis, tidak hanya di fotografi, ketika misalnya seorang hanya bisa menciptakan karya dan melihat karyanya sendiri. Jadi dia akan sangat sedikit berusaha untuk memahami orang lain dan bagaimana orang lain membuat karyanya. Sehingga ketika bertabrakan misalnya, rasa saling menghargai itu berkurang. Oh ya, Pak Herju ini juga salah satu
freelance fotografer di media apa tuh yang di luar tuh, Pak? Associated Press. Oh, oke, Associated Press Ya, itu ya. sejak 2008. Itu ngelamar atau kayak gimana sih, Pak? Enggak Ngirim sih, atau ditawarin atau memang ada link ke sana atau kayak gimana sih ceritanya? Saya waktu itu masih kerja di Harian Aceh kalau nggak salah. Harian Aceh. Di tahun 2008 dulu Associated Press punya fotografer di Aceh. Oh, Namanya Binsar. gitu, ya. Dan sekarang fotografernya itu udah pindah ke Medan. Jadi waktu itu mereka nyari orang untuk jaga-jaga di Aceh. Untuk di Aceh. Masih sampai sekarang nih? Masih. Cuma rutinitas saya udah sedikit berkurang untuk ini. Untuk memang ke situ. Iya, tapi sampai sekarang saya masih, kalau misalnya ada penugasan yang dibutuhkan foto, biasanya mereka kontak. Pak Herjo ini lebih suka disebut sebagai seorang jurnalis atau seorang dosen atau seorang humas atau gimana sih? Terlalu ini ya, terlalu amburadul ya. Karena kan semua kan dosen iya, istilahnya kerja di bagian kehumasan juga iya, terus sebagai seorang jurnalis juga iya. Lebih suka ya semua sih tetap berhubungan gitu kan, masih dalam sirkulasi yang sama, tapi maksudnya lebih suka dibilang sebagai jurnalis atau sebagai dosen atau kayak gimana sih? Terlalu amburadul Tiana. Bukan amburadul, Pak. Pemasukannya tuh banyak semua. Saya bebaskan aja, saya bebaskan. Kadang ada yang menyebutnya Herjo itu jurnalis, saya silakan aja. Karena memang tapi kebanyakan orang tahu ya, karena backgroundnya adalah seorang jurnalis karena backgroundnya memang di situ. Tapi saya serahkan aja karena itu adalah aktivitas yang saya kerjakan. Gitu. Mantap kali, Pak. Aku lihat beberapa karya Pak Herjo ini lebih ke pembuatan proyeknya, lebih ke foto story itu, aku lihat beberapa karya itu lebih menonjol ke situ itu, Pak. Bagi cerita sedikit lah, dalam mengerjakan sebuah foto story itu hal yang paling penting tuh seperti apa sih untuk kita mau ngerjain sebuah story atau sebuah dokumenter? Yang paling dasar, paling penting tuh kita harus apa yang harus kita perhatikan kan? Oke, ini yang menarik sebenarnya. Saya flashback dulu sedikit tarik dulu dikit ke belakang. Saya sendiri sih sebenarnya ketika dalam fase perjalanan belajar memotret, di situ ada beberapa kategori yang ya saya coba pelajari semua, tapi ketika mempelajari foto story kayaknya nggak habis-habis, nggak pernah habisnya gitu. Kalau mau belajar memotret, belajarlah membuat foto story. Ya ternyata dalam membuat foto story itu memang kita tidak bisa langsung datang memotret dan bisa selesai, nggak bisa seperti itu gitu. Tetap kita harus punya persiapannya, termasuk kita memotret, saat kita memotret, bahkan setelah kita memotret kita juga masih terus menggali berbagai info terkait dengan apa yang kita kerjakan. Untuk Bang Herjo udah beberapa foto story yang udah pernah dibuat? Banyak sebenarnya. Cuma beberapa inti yang mungkin jadi catatan saya, yang pertama kali saya bikin, yang waktu itu bukan yang pertama kali sih sebenarnya saya bikin, tapi yang pertama menjuarai kompetisi waktu itu ya. Wih, itu kompetisi apa tuh, Pak? Waktu itu Tempo bikin anugerah sebelum anugerah APFI ini. Dulu Tempo bikin ada namanya Tempo Photo Journalistic of the Year. Itu cikal bakalnya APFI kalau bahasa fotografer ini. Itu juara, maksudnya foto story terbaik atau iya, waktu itu saya bikin tentang anak gizi buruk. Waktu itu baru-baru tsunami ya, 2008 masih belum jauh dari tsunami. Aceh lagi masih banyak donatur, tapi di sekitar Banda Aceh masih ada anak yang mengalami gizi buruk. Saya bikin cerita tentang keseharian si anak itu. Terus ada foto story lagi yang ada juara di mana gitu? Tahun selanjutnya saya bikin masih di ajang serupa, bikinnya tentang penderita gangguan jiwa yang masih dipasung. Wah. Bikin tentang itu. Itu dasarnya bukan dari foto, dasarnya dari menulis. Waktu itu ada sebuah statement dari kepala rumah sakit jiwa kalau nggak salah. Ada masih sekitar 200-an penderita gangguan jiwa yang masih dipasung gitu. Berangkat dari data itulah kemudian saya mencari beberapa lokasi di Aceh Utara sama Biren. Resiko sebenarnya. Waktu bikin tentang perikanan itu
itu memang lagi dalam ajang lomba, yang bikin lombanya itu WWF. Oh ya. Memang itu resiko. Dari awal memang saya idenya untuk bikin fotostory tentang perburuan hiu. Tapi itu kalau dari awal saya udah berpikir gini, ini kalau bikin ini, kalau dapat bagus, bisa menang. Ya, Gitu. ya. Tapi kalau nggak dapat, nggak akan dapat sama sekali, karena memang ini resiko. Gitu. Iya. Persoalan ya mau ngambil resiko atau enggak. Ah, Itu aja. benar. Itu aja. Benar. Kemudian- Tapi saya potong dikit. Ya. Untuk ngerjain foto story itu memang harus ada beresiko-beresiko seperti itu, harus kita pilih. Apa mau jalan terus atau memang kita hindari dulu lah yang beresiko misalnya untuk oke. ngerjain foto story itu. Oke, dalam jurnalistik itu, mungkin dalam fotojurnalistik juga dikenal dengan ada nilai berita. Nilai berita, Oh, nilai berita. news value istilahnya. iya, betul. News value, jadi semakin tinggi news Makin value, tinggi resikonya itu ya, makin wah. karena bukan cuma dengan resiko, tapi news value-nya itu makin tinggi news value, maka hal yang sederhana pun kita sampaikan, tapi karena news value-nya tinggi, jadi nilai dari si foto itu juga bakal tinggi. Oke, berarti kita harus ngerti juga misalnya Iya. kita mau ngerjain sesuatu apa, kita harus pinter juga membaca Iya. hal-hal yang bukan hanya kita membaca tentang fotonya Iya. gimana, tapi keadaan, Ya, situasi, keadaan. cuaca. Ya. Sama juga ketika seorang mahasiswa menulis skripsi atau tesis, ya orang memberikan ide yang bagus, gitu ya. Yang bagus, ada yang bagus tapi selesai dikerjakan, ada yang sangat bagus tapi nggak selesai dikerjakan, gitu kan. Lebih bagus yang mana tuh? Ya nggak mungkin yang nggak selesai dikerjakan akan bagus. Pasti Iya, yang betul. sebagus-bagusnya ide adalah yang selesai dikerjakan. Yang selesai pekerjaan mau dia bagus nggak bagus udah selesai gitu. Iya, betul. Aduh, memang kita ngomongin masalah foto story itu nggak habis-habis, Pak. Banyak Ya. sekali yang harus kita kupas. Mulai dari gagasan idenya kayak gimana, ngerjain gimana, terus judulnya apa, terus risetnya juga kayak Ya. gimana gitu. Iya, betul. Ada yang mengatakan bahwa dalam pembuatan foto story itu, Pak, riset tuh lebih penting daripada kita mengambil foto, atau bukan lebih penting, sebenarnya riset itu lebih skalanya tuh harus lebih besar daripada kita ya eksekusi gitu, Pak. Memang kayak gitu ya. Ya sebenarnya, karena memang dari riset itu kita membentuk pemikiran kita ketika kita memotret. Ya, makanya dari riset itu kita mengumpulkan pengetahuan yang kita mungkin nggak begitu tahu. Jadi begitu kita tahu, kita udah bisa menuangkan dalam visual dan udah bisa menuangkan dalam cerita kita nanti. Sampai kapan kita udah rasa bahwa aku udah selesai nih risetnya nih, udah bisa motret? Ada batasan gitu atau tergantung kita? Kayaknya masih kurang. Ada kan orang yang memang risetnya tuh lama gitu karena dia rasa masih belum cukup untuk dia motret, hanya riset aja dulu. Ada nggak batasan yang kita Harus kira-kira harusnya ada gitu? Harus ada, bukan harusnya ada, tapi memang harus ada. Memang harus ada. Harus gitu. ada. Itulah kenapa sama seperti membuat karya ilmiah atau karya-karya lain, dalam membuat foto story juga harus ada benang merahnya. Oh, oke. Benang merah itulah yang menentukan sejauh apa kita masuk dalam cerita itu. Kenapa Pak Herju ini betul-betul tertarik dalam mengerjakan foto story itu? Ada nilai apa sih di kita ngerjain foto story dibandingkan kita hanya sekedar ya single foto, bisa juga menghasilkan foto yang bagus, tapi kenapa dengan foto story itu yang aku lihat tuh dan mengerjakannya tuh betul-betul serius sehingga mendapat banyak apresiasi gitu. Kalau saya sendiri berpendapat kalau ketika kita mengerjakan foto story, kita tidak hanya berhenti untuk memotret. Jadi kita tidak hanya datang dan untuk memotret saja, tapi kita belajar apa yang kita buat. Kita pelajari. Termasuk misalnya ketika bikin tentang foto story yang LGBT yang terakhir yang saya bikin yang Cambu itu. Oke. Itu saya riset sampai berapa belasan jurnal mungkin yang saya baca tentang hanya untuk memastikan isu itu gitu. Memastikan isu itu seperti apa. Nah, dalam membuat foto story, kenapa saya misalnya saya sendiri selalu tertarik untuk bikin foto story gitu. Yang paling menjadi perhatian saya adalah persiapannya. Oke. Persiapannya itu sampai sekarang teradopsi sama saya di dalam kehidupan sehari-hari pun teradopsi kayak gitu. Jadi kita terbiasa dengan planning. Ayo, Pak, ada tips nggak buat teman-teman yang kepingin membuat foto story, kira-kira apa yang harus mereka lakukan gitu? Secara sederhana lah apa loh? Tips yang paling sederhana sebenarnya kalau ingin membuat foto story ya jangan terlalu banyak berpikir. Jangan terlalu banyak berpikir. Oke. Jadi apapun ide, sekecil apapun ide, eksekusi. Jalanin gitu. Eksekusi jalanin, lakukan riset semampunya, lakukan riset semampu yang dibutuhkan ya. Oke, Semampu yang dibutuhkan, kemudian eksekusi. Jangan terlalu banyak berpikir ternyata
A, B, C, D, isu ini kurang, isu ini enggak. Akhirnya nggak jalan-jalan. Tapi gitu. Sekecil apapun ide, kalau udah dijadikan foto story itu akan jadi menarik. Dengan catatan itu dipersiapkan dengan matang, gitu kan. Persiapannya ada, penggalian narasinya ada, kemudian penggalian ceritanya itu menarik. Jadi hal-hal yang sederhana pun bisa jadi sesuatu yang menarik. Jadi sesuatu yang menarik gitu. Jangan terlalu banyak difikirkan kalau harus isu besar gitu. Jadi mulailah dengan kadang-kadang terjebak di situ Pak. Maksudnya yang kayak tadi mau ngerjain foto story tapi kayaknya isunya tuh kalau sekitar-sekitar tuh nggak menarik. Maksudnya orang tuh lebih bagus melihat tuh yang besar gitu. Padahal nggak semuanya isu besar itu bakal jadi isu yang menarik. Bakal jadi isu yang menarik, benar. Bahkan hal yang sederhana pun bisa menjadi sesuatu yang menarik ketika itu disampaikan ya. Yang penting mulai, sudah ada ide, kerjain. Kapan udah bisa eksekusi gitu. Terlebih lagi dalam membuat foto story ini kebiasaan kita mengerjakannya itu akan melatih kita sendiri. Oke, seperti yang Pak Herju bilang tadi gitu, maksudnya melatih kita bisa lebih planning, lebih punya persiapan pada saat kita ngerjain apa saja gitu kan. Jadi lebih bagus memang sering-sering lah untuk mengerjakannya. Biasanya itu kalau misalnya saya saranin itu targetin aja. Targetin dalam setahun, nggak usah sebulan lah kita bilang. Kalau sebulan itu terlalu dekat. Setahun minimal harus selesai foto story 3 minimal. Selesai lah masih setahun gitu. Setahun ya. Setahun 2020 targetin aja harus ada 3 foto story yang diselesaikan. Apapun itu. Itu pisahkan. Tahun depan targetin gitu lagi, tahun depan 10 tahun kita ngerjain 3 udah jadi satu buku. Udah jadi satu. Jadi sekarang gini kan Pak, misalnya kita udah ngerjain foto story. Pada saat kita udah ngerjain foto story, ada nggak kayak semacam media atau semacam editorial yang bisa aku bisa ngirim nih atau kayak gitu, atau kadang-kadang udah ngerjain foto story tapi bingung gitu, aku foto story ini gimana cara aku mempublishnya, bisa menyampaikan ke orang lain selain daripada mungkin dia buat media, pameran atau buat apa, ada nggak tempat-tempat yang bisa dibuka seperti itu Pak? Kalau sekarang seingat saya memang hampir nggak ada lagi ya. Hampir nggak ada. Kemarin itu ada Beritagar. Kemarin ada Beritagar juga nampung foto story dari luar. Mereka nggak ada fotografer tapi nampung foto story dari seluruh fotografer, dan itu terasa kali memang ketika Beritagar ada banyak kawan-kawan fotografer yang rajin jadi memotret. Jadi jadi bahan kita pembelajaran gitu. Wah, di karyanya tuh diterima seperti itu kan berarti saya udah bisa ngerjain lagi yang lain gitu kan. Dan itu dibayar itu, walaupun nggak seberapa besar tapi itu dibayar itu. Jadi itu memicu semangat orang. Tapi sekarang itu udah semenjak Beritagar nggak fokus lagi ke situ. Ini hampir saya belum nemuin ada yang mau menampung seperti itu. Biasanya mereka cuma menampung dari fotografernya sendiri. Dari kantor atau dari media ada program nggak untuk dibuat semacam pelatihan atau semacam kompetisi untuk orang-orang yang mengerjain foto story? Ada planning nggak kita dulu ada ide ya, tapi nggak jadi ya. Dan kita udah pernah ngobrol untuk buat kelas gitu, tapi dalam masa kayak gini susah ngumpul, nggak mungkin itu kan Pak. Ya. Makanya beralih ke YouTube. Kalau saya pribadi sih berpendapat, kalaupun kita ada ide untuk bikin kelas, rencana ada, tapi upayakan tidak melibatkan organisasi yang terlalu susah misalnya gitu kan. Kita mulai aja beberapa orang berkomitmen mulai aja gitu. Kalau saya pribadi itu adalah salah satu keinginan, keinginan supaya fotografi dalam membuat foto story ini siapapun nanti bakal bisa untuk mengerjakannya. Jadi cuma hanya saja keinginannya belum bisa kita aplikasikan sampai sekarang. Tapi itu masih ada. saya sendiri masih berkeinginan untuk buat itu. Gitu. Untuk buat itu ya. Semoga lah Pak keadaan semakin membaik, ke depan makin membaik, bisa ada program-program yang baru, karena kan segala sesuatu tuh pending semua Pak. Mau pemerintahan pending, kegiatan-kegiatan sosial yang lain juga pending semua. Betul. Sederhana aja kalau misalnya kita bisa bikin ya. Ada semacam training, kemudian diakhirkan dengan eksibisi aja. Iya, betul. Eksibisi aja gitu udah keren lah. Bagus. Udah bagus, jadi memacu juga untuk teman-teman fotografer nih mulai mengerjakan foto story itu seperti apa, mulai ngangkat tentang cerita tentang Aceh. Kan banyak sekali isu yang bisa kita angkat, dan Aceh ini merupakan salah satu daerah yang menurut aku tuh cukup seksi juga Pak. Banyak isu yang tidak masih bisa diangkat ya. Di Aceh, itu juga jadi salah satu
saya bersyukur di waktu itu ya. Karena di Aceh ini punya isu yang nggak ada di daerah lain. Betul, yang nggak ada daerah lain. Jadi kayak hal-hal tsunami, ya, setelah itu atau apa gitu. Jadi hal-hal sederhana pun kita buat dengan isu-isu itu akan menarik ketika itu dikompetisikan secara nasional, karena di daerah lain itu nggak ada. Betul, betul. Dan mungkin itu juga ke depan juga masih bisa digali. Itu juga ke depan juga masih bisa digali hal-hal seperti itu. Wah. Oke, Pak dosen. Aduh, kita udah ngobrol-ngobrol panjang dan kayaknya nggak selesai kalau kita bahas masalah foto story. Itu banyak sekali hal, belum lagi kendala-kendala yang kita alami, belum lagi bagaimana kalau kita ngerjain tapi kondisi keadaan tuh mereka menolak atau gimana. Wah, itu panjang lah, kita mungkin bahas di kesempatan yang lain. Thank you Pak, waktunya sudah diluangkan. Baik, untuk aku culik, walaupun nggak diculik dalam jalan-jalan, tapi ya kali ini diculik waktu penculikan lah. berbeda. Penculikannya sambil ngopi ya. Ini penculikannya eksklusif ya. Penculikan yang direncanakan. Oke Pak Erju, sampai jumpa lagi, sampai ketemu, sampai kita ngobrol-ngobrol lagi. Baik. Tetap semangat, terus berkarya dan memberi inspirasi buat banyak anak-anak muda yang baru memulai ngerjain tentang foto story Pak. Amin. Oke Pak, thank you Pak. Yuk, sama.